Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, para pemirsa, para follower, para subscriber dari Fazrul Anwar TV, dimanapun kalian berada. Sore ini kita akan menyajikan konten spesial ya. Sore ini kita akan berdialog dengan sesepuh desa Cikesal Kidul. Nanti ada Bung Handoko, Bung Handi yang akan jadikan mediator sama kita. Kita akan berdialog dan beliau insya Allah akan menyampaikan petuah bijak atau sepatah dua patah kata sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Oke, bismillahirrahmanirrahim, doakan bersama ya. Kita mulai dari ini. Assalamualaikum, Pung. Waalaikumsalam. Ada apa memanggil? Salam kenal, Pung. Dengan Bapung siapa ya? Dengan Bapung. Bapung siapa ya? Bapung siapa? Jaka Ternyata dengan Ki Jaka Kober. Ki Jaka Kober, apa ada yang mau disampaikan? Ada. Ya, apa? Buat masyarakat sekitar dan para penonton semua. Satu ayat. Ya, silakan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya, Sesungguhnya sholat itu ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin. sholat itu ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin. Jadi setiap orang mukmin itu harus Sholat. sholat. Kenapa, Pak? Dan tidak ada sholat 24 jam, sholat daim, sholat asal ingat, tidak ada. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan sholat. Iya. Terus lanjutkan. Gimana, Pak? Ada juga hadis yang menerangkan di dalam kitab Ushul Ibad, man taraka sholata mu'tamidan faqad kafara jiharon. Artinya apa? Siapa orangnya yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka sungguh dia telah kafir secara terang-terangan. Sedangkan kafir wajib ke neraka. Itu harus diperjelas. Kafirnya di situ berarti tidak taat, tidak patuh, tidak nurut, tidak melakukan perbuatan yang dianjurkan. Jadi kafirnya di situ kafir apa, itu harus diperjelas. Itu belum ada penjelasan. Kok barangkali mau bertanya, Bung. Apa kabar? Bung Koko, silakan. Mau Mau bertanya. nanya, bila mana orang yang sholat tapi dalam tidak tanduk atau secara kebermasyarakatnya kurang baik, itu pengen tahu contohnya. Di situ kan akimis sholat lidikri, bukan afalus sholat, bukan adkarus sholat. Di Qur'annya kan akim, mendirikan. Jadi mendirikan itu dari sholat itu berdampak pada karakteristik dan perilaku sehari-hari. Jadi kalau sholatnya baik, perilakunya baik. Tapi kalau sholatnya jelek, jelas malah makin kebalikannya. Jadi akimis sholat, mendirikan sholat, bukan melaksanakan atau mengerjakan, tapi mendirikan sholat. Yang namanya mendirikan harus berdampak pada perbuatan sehari-hari 24 jam. Sholat yang bagus berarti akan mencerminkan kepribadian yang bagus. Begitu juga sebaliknya berarti. Iya. Nah, sekarang Bapung lihat di sekitar kita itu sekarang ini, Bapung senang atau sedih melihat orang-orang yang Bapung lihat itu di sini sholatnya itu menggampangkan, Bung? Semuanya kan step by step. Jadi habitat, ekosistem, komunitas, populasi. Mutong aku Semuanya tergantung habitatnya masing-masing. Masing-masing. habitat. Manusia kok habitat, Bung? Kok manusia masuk habitat mana, Bang? Ya itu kiasan doang. Hmm. Kiasannya seperti Yang aslinya apa, Bung? Habitat itu apa maknanya? habitat itu dalam satu komunitas, ekosistem, populasi juga ada habitatnya. Kalau ekosistem berarti ekosistem, habitat adalah habitat, populasi ya Iya. adalah populasi. Berarti gimana? Berarti Bapung penjelasannya masuk
Karena Habitat. habitat ya. Iya. Berarti manusia itu di sini itu habitat lingkungan. Iya, Lingkungan di sini itu termasuknya bagus loh. Untuk desa Ciksatu dulu Ya. menjalankan sholatnya. Kalau memang dari paru-paru itu bagus karena banyak tumbuh-tumbuhan. Di sini sudah menjalankan sesuai sholatnya belum? Insya Allah sudah. Sudah. Soalnya tidak ada kekacauan. Tidak ada kacau. Sekarang dengan kedamaian ini akibat dari orang-orang menjalankan sholat. Iya, ada salah satu dari sekian banyak yang sholat diterima sholatnya. Entah oleh langit, entah oleh bumi, entah oleh matahari, entah oleh bulan, entah oleh bintang, bahkan entah oleh kuburan. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Pesan untuk masyarakat yang di sini apa kira-kira? Ya, ini bukan pesan tapi moto. Iya, motonya. Moto dari mana kita datang, di mana kita sekarang, kemana kita akan menghilang, kecuali masuk ke dalam kuburan yang sangat menyeramkan dan mendebarkan. Kalau judul masalah untuk kebersamaan itu gimana untuk kebersamaan dari masyarakat sini biar itu kompak gitu, gimana sobat? Ya sholat bareng-bareng. Sholat berjamaah. Iya, sholat berjamaah. Jadi biar itu harus bersolat berjamaah. Iya. Teorinya kalau ruku itu kan unsur anginnya masuk. Kalau berdiri unsur laut masuk, sujud unsur bumi masuk. Untuk berdiri pertama takbiratul ihram unsur matahari, ibarat Pak Karno proklamasi. Nah, untuk ruku itu berarti unsur Pak Harto masuk angin. Untuk berdiri lagi unsur Habibie tsunami masuk, sujud unsur Gus Dur bumi. Kemudian duduk di antara dua sujud unsur bulan masuk Megawati. Kemudian sujud lagi unsur Jokowi bintang-bintang masuk, duduk lagi unsur komet masuk SBY, selesai 7 jenderal, 7 presiden. Itu dalam sholat sudah ada. Sudah ada berarti. Itu harus diambil unsur supaya nanti ketika kita masuk ke dalam kuburan nggak bertanya terhadap unsur itu, karena semuanya kulukum mu'in wa kulukum mas'ulun an ru'yatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin dimintai pertanggungjawabannya. Malam pemimpin siang, maka ketika siang dipertanggungjawabkan nanti malam berikutnya. Sama. Siang juga pemimpin malam, ketika siang berikutnya dipertanggungjawabkan. Antara siang dan malam. Jadi Berarti LPJ. untuk pemimpin itu pertanggungjawabannya besar. Ya besar kecilnya kan tergantung perbuatannya. Semakin pemimpin bagus pertanggungjawaban semakin ringan. Iya. Ya teorinya semakin tinggi bumi, tinggi pohon, makin angin makin kencang. Yang penting kan akar harus makin ke dalam biar kuat. Baik Bung, kata-kata terakhir Bung sebelum saya tutup Bung, sebelum Bung pamit Bung pulang. Robbana ma khalaqta hadza baitila. Tidak sia-sia engkau Tuhan menciptakan ini semua. Subhanaka faqina adzabannar. Maksud sih kau pelihara kami dari api neraka. Dah itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.